Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah. Kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad senantiasa kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada hari ini kita telah memasuki 2 Rabiul Awal, bertepatan dengan 18 September 2023. Rabiul Awal ada suatu peristiwa yang sangat besar yang tidak bisa dilupakan oleh khususnya umat Islam. Dikatakan demikian karena pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi secara fisik, walaupun sebenarnya Nur Muhammad itu lebih awal diciptakan dibanding makhluk lainnya, tanpa terkecuali Nabi Adam alaihi salam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar, tidak hanya bagi umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita telisik kembali sedikit bagaimana meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang paling penting dari kelahiran Rasulullah untuk kita sebagai umat Islam, memperingati atau mengingat kelahiran Rasulullah. Tidak ada artinya kalau kita tidak bisa mengambil ikhtibar, kalau kita tidak bisa belajar dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini tidak lain adalah hanya untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak tidak bisa kita identikkan dengan etika. Akhlak tidak bisa kita samakan dengan karakter. Akhlak tidak bisa kita samakan dengan moral. Kenapa demikian? Karena kata akhlak itu sendiri sama akar katanya dengan khaliq, sama akar katanya dengan makhluk. Khaliq huwallah, wal makhluk kullul alam. Khaliq ialah Allah, makhluk segala apa yang diciptakan oleh Allah di alam ini. Maka kalau seseorang berakhlak, dia berperilaku, berperangai sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Sang Khaliq. Di sini korelasi maknanya. Ada keterkaitan antara makna yang terdapat dalam kata akhlak, khaliq, dan makhluk. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kamu wahai umat manusia di dalam diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tetapi itu hanya untuk liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Orang-orang yang bisa mengikuti itu hanyalah orang-orang yang bisa, yang mengharap pertemuan dengan Allah dan dengan hari akhir. Wa zakarallaha katsira, dan senantiasa mengingat Allah. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah satu-satunya suri tauladan yang pantas untuk kita jadikan acuan di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kita mengagumi seseorang, apakah dia capres, apakah dia bupati, ataukah dia punya posisi tertentu, tetapi secara umum belum ada yang dapat kita jadikan sebagai tauladan sehingga bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Boleh saja kita kagum kepada seseorang, tidak ada yang melarang. Tetapi kekaguman kita jangan sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang kagum dengan Rasulullah, maka secara otomatis dia telah mengagumi segala ciptaan Allah. Wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah.
siapapun yang mentaati Rasul, maka secara otomatis dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu sifat-sifat Rasulullah seharusnya dapat kita jadikan sebagai acuan di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Kalau ditanya apa dan berapa sifat Rasulullah, secara umum mungkin bisa dikatakan 90% umat Islam sudah menghafalnya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pertanyaannya, ini sifat Rasul yang telah kita hafal, sudah sejauh mana dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita? Sifat Rasul yang pertama adalah Siddiq, berkata benar, berkata jujur, tidak pernah berbohong. Mari kita resapi Bapak Ibu saudara sekalian, seberapa jujur kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap pasangan, jujur terhadap anak, jujur terhadap semua orang. Seberapa jujur kita? Justru karena kebohongan yang merajalela di kalangan manusia, saat ini muncul berbagai alat yang mencoba untuk meminimalisir dan mendeteksi seberapa jujur seseorang berperilaku di dalam kehidupannya. Untuk melihat perilaku seseorang, maka muncul teknologi yang berupa CCTV. Kalau manusia jujur, nggak perlu itu CCTV. Muncul lagi alat pendeteksi kebohongan. Ini karena merajalelanya kebohongan di kalangan manusia. Pemimpin ini membohongi rakyatnya, bapak yang ini membohongi istrinya, anak yang ini membohongi orang tuanya. Nauzubillah. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita. Ani bin Abbas, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berkata jujur. Karena apa? Karena kejujuran itu akan menghantarkan kalian menjadi orang yang benar. Dan kalau kalian sudah orang yang benar, maka kebenaran itu yahdi ilal jannah. Dia akan mengantarkan kita masuk ke dalam sorga. Dan ini sejalan dengan firman Allah, innal abarara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik, niscaya mereka akan masuk ke dalam jannatun na'im. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, marilah kita mulai
belajar bagaimana supaya kita bisa hidup menjadi orang yang jujur. Sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Lagi-lagi kita tahu bahwa Rasul itu memiliki sifat amanah. Amanah itu kalau kita lihat dari pasti katanya adalah berasal dari kata amina, menjadi nanti iman, menjadi lagi mukmin, menjadi lagi aman, menjadi lagi kata amin. Ini semua memiliki korelasi makna yang sangat kuat. Orang yang amanah hanyalah dapat dipangku oleh orang-orang yang beriman. Kalaulah seseorang menjadi amanah, maka sudah pasti seluruh orang yang di sekelilingnya itu menjadi aman. Ketika orang-orang sudah aman, semua orang sudah amanah, maka jadilah muka bumi ini insya Allah menjadi amin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diperkenankan oleh Allah segala permintaan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Ini sejalan dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, di awal nun taukid namanya, baru nanti lagi muncul la fatahna alaihim, muncul lagi lam, niscaya kami akan membukakan bagi mereka barakatim minas sama'i wal ardh, pintu keberkahan baik itu dari langit maupun pintu keberkahan dari bumi. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, mari kita resapi secara benar-benar sadarkan diri. Negara kita ini merupakan negara yang sangat kaya SDA-nya, sumber daya alamnya, tetapi masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam penderitaan. Kenapa bisa demikian? Bisa saja salah satunya karena penduduk negeri ini sudah tidak lagi mengindahkan sifat amanah. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir pada zuhur kali ini menjadi orang-orang yang mampu untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja ceramah zuhur kita yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا